Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melakukan praktek coaching supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya sendiri, Nani Oktaviana dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Saya Dewi Hoirunisa Bawang Barat. Kami terdiri dari 2 Tulang Tengah. Saya Kaika Purnamati dari Tulang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Bu Tami, alhamdulillah baik Bu Tami. Jadi kita nih habis ini Bu Siska mau melakukan proses coaching Iya, ya betul. dengan Ibu Nani ya. Nah, apa namanya? Sebelum kita coaching nih ya, saya cek dulu persiapan Ibu ya. Apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya ya Bu? Iya, sudah Bu, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk proses coaching hari ini. Jadi mengenai rubrik penilaian ini, saya sedikit apa namanya singgung lagi ya sedikit ya, mengingatkan mungkin nanti saya akan mengamati coach dan coachee-nya dalam prosesnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya. Terus kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee gitu. Dan juga nanti bagaimana coachee-nya dapat merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu gitu. Nanti akan saya lihat. Jangan lupa satu hal lagi, disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu sesuai dengan prinsipnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu. Nah, dalam proses coaching ini yang mau saya tanyakan kepada Ibu adalah apa nih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching hari ini yang pertama presence ya Bu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi tiga kompetensi. Ya. Nah, dari 3 kompetensi itu kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Iya. Jadi kalau dari ketiga kompetensi tersebut, ini saya rasa ada 2 ya Bu yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi 2 kompetensi itu ya yang akan saya apa namanya observasi lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya apa nih indikator ketercapaian dalam proses coaching kali ini? Iya. Indikator ketercapaian proses coaching kali ini saya ingin si coachee dalam hal ini Bu Nani mendapatkan solusi atas permasalahannya Bu Nani atau mendapatkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalahnya Bu Nani. Gitu. Semoga proses coachingnya lancar ya Bu Iya, ya. Silahkan boleh dimulai. Iya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Siska. Iya, apa kabar Bu Nani hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Siska? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi gimana nih Bu? Kayaknya kemarin kan Bu Nani WA saya ya, Iya, Bu. menanyakan ada waktu luang atau tidak karena ada yang ingin diceritakan. Nah, mohon maaf karena kemarin saya ada aktivitas, ada kegiatan baru bisa hari ini. Ini pun mungkin ada 15 sampai 20 menit lah waktu luang saya. Jadi gimana Bu? Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu meskipun hanya 15 atau 20 menit. Iya. Saya sudah sangat berterima kasih. Jadi saya ini ada sedikit masalah ganjalan di hati saya lah Bu mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah saya begitu Bu. Yang ingin Ibu Nani sampaikan lah atau Ibu dapatkan ini apa ini Bu? Iya Bu, jadi saya ini
sedikit melakukan pengamatan ya. Beberapa itu saya mengamati beberapa guru di sekolahan saya itu ketika melakukan kegiatan pembelajaran itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, di mana siswa ini kurang kreatif karena pembelajarannya masih ceramah dan semua informasi itu didapatnya hanya dari guru. Jadi pembelajaran masih bersifat teacher center begitu Ibu. Nah, itu kan termasuk hambatan ya, Bu. Iya, Bu. Jadi menurut Bu Nani nih, yang terfikirkan oleh Bu Nani apa nih solusi yang tepat nih? Udah terfikirkan belum solusi yang tepat untuk melakukan perubahan yang tadinya menjadi dari metode konvensional nantinya akan menjadi student center itu apa? Jadi sempat terlintas sedikit ya Bu ya, ada sedikit solusi yang saya pikirkan, yaitu saya itu mengharapkan guru-guru di sekolahan saya itu mampu menggunakan atau membuat media-media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga nantinya para peserta didik ini menjadi bersemangat dan antusias ketika melakukan kegiatan pembelajaran begitu Bu. Iya. Jadi pada intinya Bu Nani ini mengharapkan perubahan pada metode pembelajaran seperti yang pembelajaran yang variatif ya Bu. Betul Ibu. Itu yang seperti apa Bu? Pembelajaran yang variatif itu? Kalau menurut saya itu pembelajaran yang variatif itu di mana guru ini mampu menggunakan media pembelajaran yang itu nanti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Salah satunya yang paling mudah aja, yang paling simpel itu yaitu penggunaan media PowerPoint ya Bu ya. Sehingga nanti guru itu mampu membawa benda-benda yang abstrak itu menjadi konkret melalui slide PowerPoint tersebut, begitu Ibu. Iya. Jadi menurut Bu Nani, hambatan ini atau masalah ini sebabnya karena apa Bu? Karena kebetulan di sekolahan saya itu kan gurunya sudah senior ya Bu ya. Jadi kemampuan guru dalam bidang IT ini sangat rendah kalau saya katakan. Ya nggak sangat sih, tapi ya rendah, kategori rendah karena banyak guru-guru yang belum memahami penggunaan laptop. Begitu Ibu. Iya. Jadi dari pengamatan Ibu nih kalau di sekolahnya Bu Nani, antara skala 1 sampai skala 10, ini kondisinya berada di skala mana Bu? Karena masih banyak guru senior ya Bu ya, kalau menurut saya masih di skala 4 lah Bu. Ya, skala 4 ya. Nah, ini misalnya nih sudah tercapai, sudah ada perubahan. Ibu berharapnya perubahan skala ini berada di skala mana jika nanti tercapai perubahannya? Saya berharap sih akan terjadi perubahan yang signifikan ya Bu ya, meskipun guru-guru senior namun beliau itu memiliki semangat belajar yang luar biasa. Makanya saya mengharapkan nanti terjadi di perubahan angka 7 mungkin ya Bu. Angka ya. 7 ya Bu. Nah, untuk mendapatkan angka 7 ini kan tentunya harus ada solusi. Benar, ya Bu ya. Bu. Jadi apa nih solusinya Bu Nani untuk ya jangka waktu yang singkat ini untuk perubahannya? Kalau rencana saya itu sebenarnya banyak ya Bu ya. Salah satunya dengan mengadakan IHT atau workshop ya di sekolahan, dan juga bisa dengan cara mentoring dengan rekan sejawat. Tapi kalau menurut saya IHT atau workshop ini kan waktunya perlu lama ya Bu ya, serta pendanaannya itu ya sedikit memakan biaya. Kemudian tidak dapat langsung terlihat loh progresnya bagaimana. Jadi kalau dalam jangka waktu dekat ini saya berharapnya saya ini dapat melakukan kegiatan mentoring dengan rekan sejawat untuk berbagi praktek baik mengenai pembuatan media pembelajaran. Iya. Jadi menurut Bu Nani ini bukan salah satu ya, untuk proses perubahan ini bisa lewat mentoring, workshop atau IHT. Dan kemudian Bu Nani tadi juga bilang yang lebih nyaman untuk jangka waktu yang singkat ini melalui mentoring. Nah, kalau mentoring ini Bu, mentoring ini apakah secara individu atau perlu bantuan dari rekan sejawat?
Yang pastinya karena kemampuan saya dalam bidang IT juga masih kurang ya Bu ya. Saya hanya menguasainya itu sedikit. Jadi saya tetap memerlukan bantuan dari rekan sejawat. Berhubung juga di sekolahan saya ini gurunya banyak, sekitar 60 guru. Jadi tetap saya memerlukan rekan yang lebih berkompeten di bidang IT begitu Iya. Bu. Jadi selain rekan sejawat, ini ada pihak tertentu tidak untuk memperlancar proses perubahan ini, Bu? Iya Bu. Yang pastinya pemangku kepentingan ya di sekolah saya itu harus tahu karena saya memerlukan dukungan dari beliau baik itu kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah agar kegiatan rencana saya ini nanti dapat berjalan dengan maksimal dan tentunya tujuan dari rencana saya ini goalnya itu dapat gitu. Ya, jadi selain dari rekan sejawat untuk membantu mentoring, juga ada dari kepala sekolah. Iya betul. Nah, untuk apa rencana kedepannya atau komitmen lah? Apa komitmen Bu Nani atas rencana aksinya Bu Nani tersebut? Ya. Jadi komitmen saya berencana nih melakukan kegiatan mentoring itu secara terjadwal ya Bu, serta membuat apa sih namanya? Agenda. Ya, serta membuat agenda untuk kegiatan mentoring itu, kemudian membuat progres-progres apa saja yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai sehingga nanti di akhir para guru-guru ini mampu memiliki media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Iya. Tentunya ini kan harus ada yang menjaga komitmen ini. Iya ya. betul sekali. Ini kira-kira siapa Bu untuk menjaga komitmen tersebut? Yang pastinya dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah agar selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada saya agar komitmen saya ini dapat berjalan dengan baik. Iya, saya sangat mendukung sekali ya Iya, Bu, luar terima biasa. kasih. Yang solusi yang sudah didapatkan oleh Bu Nani sendiri itu sangat luar biasa dan saya juga sangat mendukung. Mudah-mudahan kedepannya akan mengalami perubahan yang pesat sesuai dengan skala yang sesuai dengan keinginannya Bu Nani. Iya Ibu. Nah, dari obrolan kita nih hari ini, yang Ibu rasakan apa? Pasti saya sangat senang ya Bu ya, plong kemudian karena dari permasalahan saya yang saya temukan di sekolah, saya memperoleh solusi dan solusi itu yang mudah-mudahan akan segera mungkin dapat terlaksana, minimal di minggu ini sudah dapat saya lakukan kegiatan mentoring tersebut. Iya, jadi minggu ini ya Bu yang Iya, dilakukan, insya Allah. berarti untuk paling lambat minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Saya Baik, Bu. tunggu progres tindak lanjutnya bagaimana. Jadi untuk hari ini kayaknya juga sudah cukup ya Bu, 15 Iya, Ibu. menit saya udah Iya. ada aktivitas. Bu Nani juga tetap semangat Bu. Iya Ibu, saya juga terima kasih Bu Siska sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa curhat, ngobrol dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan Iya, saya. iya, Terima iya, kasih ya Bu ya, saya pamit. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Utami. Alhamdulillah ya, proses Alhamdulillah. coachingnya sudah selesai. Iya. Jadi tadi saya sudah amati juga dari pengamatan yang saya lakukan, Bu Siska sudah menerapkan alur tirta Iya. dalam proses coachingnya tadi. Terus selanjutnya untuk kompetensinya dari 3 kompetensi seluruhnya sudah ada ya, dalam present, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sepertinya Koci juga tadi banyak bercerita ya, Iya. lebih banyak bercerita daripada ditanya dari Iya. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bu Siska Iya. ya. Terus untuk prinsip coachingnya tadi sudah dapat sekali ya, untuk kemitraannya terdapat proses kolaboratif antara coach dan coachingnya juga sudah ada, proses kreatifnya, percakapannya sudah 2 arah. Terus memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Itu juga Iya. sudah bagus. Selanjutnya yang terakhir memaksimalkan potensi. Jadi untuk prinsip yang terakhir ini, Ibu tadi sudah memaksimalkan potensinya Bu Nani untuk mencari solusinya sendiri Iya. mengenai permasalahannya gitu ya. Nah,
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Ya, silakan Jadi Bu. apa yang sudah didapatkan selama proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya. Jadi yang saya sudah dapatkan setelah proses coaching ini, Bu, saya merasa sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di Betul. mana terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali informasi permasalahan dari Bu Nani itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali, bagus sekali ya Bu ya. Selanjutnya untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang jelas kompetensi yang ingin saya kembangkan ini, saya ingin lebih memahami proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yang kemudian hari jika saya melakukan proses coaching lagi, ini akan berjalan lebih baik lagi, kemudian dapat memaksimalkan kompetensi yang akan saya kembangkan. Begitu, iya. Mungkin semakin sering kita melakukan proses coaching, nanti akan semakin baik lagi gitu Iya, ya iya, prosesnya nanti ke depannya ya. Iya. Mungkin segitu aja mungkin Iya, ya Bu ya terima untuk kasih ya, proses Bu. coaching Iya. kali ini. Selamat ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.